Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita berada di hari yang khusus memperingati akan Hari Pentakosta. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan mengenai akrab. Ada sambungannya karena belum selesai di bagian pertama, tetapi berhubung dengan hari ini adalah hari perayaan Pentakosta, maka saya berbicara secara khusus mengenai hari Pentakosta itu sendiri. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 dari sejak Yesus dibangkitkan, atau hari yang ke-10 dari sejak Yesus naik ke surga. Ada janji firman Tuhan yang dikatakan kepada murid-muridnya agar mereka menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu adalah baptisan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis yang membaptis dengan air pernah mengatakan bahwa aku membaptis engkau dengan air, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Jadi yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Namun janji ini datang dari Allah Bapa. Dia berikan kepada kita sekalian umat yang percaya kepadanya untuk memperlengkapi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan kembali membaca firman Tuhan yang hari ini akan terambil dari Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai 13 bersama-sama, dan bisa lihat di Alkitab, gadget maupun tayangan di depan. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bacaan kita di dalam kitab Para Rasul ini mencatat bagaimana gereja Tuhan mula-mula berdiri,
bagaimana kegerakan gereja Tuhan diceritakan di dalam kisah para rasul ini berawal dari sebuah peristiwa di hari Pentakosta, di mana 120 murid berkumpul di satu tempat, di sebuah loteng di Yerusalem. Di saat itu mereka mengalami sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang sangat penting terjadi, menjadi momentum yang sangat penting dalam kegerakan orang percaya dan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kita pelajari hari ini, mengapa pertanyaannya bahwa baptisan Roh Kudus itu menjadi sangat penting bagi orang yang percaya. Mengapa baptisan Roh Kudus itu sangat penting bagi saya dan sangat penting bagi saudara-saudara. Sangat penting bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jawaban yang pertama kita jumpai bahwa baptisan Roh Kudus menjadi sangat penting karena itu untuk memperlengkapi pelayanan. Kita bisa lihat sebelum Yesus melakukan pelayanannya, ia menunaikan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu dibaptis secara selam, baptisan air. Kemudian ketika baptisan itu terjadi, maka selesai baptisan itu Yesus keluar dari air, ada Roh Allah seperti burung merpati yang hinggap turun ke atas Yesus. Orang-orang yang dibaptis Roh Kudus bisa dikatakan ada turun Roh Kudus atasnya atau dipenuhi Roh Kudus. Ada berbagai kata lain dari suatu baptisan Roh Kudus. Kemudian kita bisa lihat para rasul juga. Mereka memulai pelayanan selanjutnya. Kita lihat background sebelumnya, murid-murid yang penakut waktu Yesus diadili. Mereka semua kocar-kacir. Mereka mengambil jarak jauh dari Tuhan. Mereka takut, bahkan Petrus pun takut. Menyangkal Yesus. Tetapi ternyata setelah peristiwa baptisan Roh Kudus ini, maka mereka dapat melayani Tuhan sebagaimana yang seharusnya Tuhan inginkan bagi mereka. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa peristiwa Pentakosta, baptisan Roh Kudus itu menjadi penting untuk melengkapi atau memperlengkapi pelayanan kita. Nah, saudara-saudara yang melayani Tuhan khususnya maupun jemaat pada umumnya, bukan berarti hanya untuk yang melayani, tetapi setiap kita akan bisa mengerti mengapa nanti baptisan Roh Kudus ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di sini tidak ada pelayanan yang powerful tanpa ada kuasa Roh Kudus. Pelayanan kita akan menjadi semu, dingin, tidak memberikan satu kegairahan apapun kalau kita tidak mengalami hal ini. Nah, kita bisa lihat pada waktu murid-murid setelah pasca kebangkitan Yesus, mereka ketakutan. Mereka bersembunyi. Mereka berada di balik pintu. Mereka merasa gagal, kalah. Karena mereka belum mendapat pengertian yang jelas bahwa Yesus tidak selamanya akan berada dalam kematian. Sehingga Yesus perlu waktu selama 40 hari untuk menampakkan diri, meyakinkan kepada murid-murid bahwa dia hidup, dia Allah yang hidup, dia telah mengalahkan maut. Dan pada akhir sebelum dia berangkat ke surga, ia mengatakan di dalam kitab Matius bahwa segala kuasa di bumi maupun di surga itu telah diserahkan kepadaku. Dan kuasa yang ada dimiliki Yesus ini ingin diimpartasikan, diberikan, disalurkan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan guna melanjutkan pelayanan Yesus yang telah selesai di muka bumi ini dan dikerjakan oleh orang-orang yang percaya, murid-muridnya.
Dan itu sebabnya sebelum kita bisa melakukan apa yang lebih daripada itu, maka kita perlu diperlengkapi Roh Kudus. Kalau pelayanan-pelayanan kita selama ini semakin menurun, kalau pelayanan kegairahan kita melayani Tuhan semakin menurun, ingat kita butuh kembali diperlengkapi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu menjadi api yang menyala-nyala, membakar kita, membakar semangat kita, memperbarui kita. Nah, itu yang pertama adalah perlu sebagai perlengkapan untuk pelayanan kita. Yang kedua, maka kita lihat di sini bahwa Roh Kudus itu sangat penting karena Roh Kudus itu untuk memberdayakan. Kalau kehidupan saya dan saudara menjadi orang yang percaya pasif, yang tidak diberdayakan oleh Tuhan, kehidupan kita tidak berfungsi, tidak memberikan satu makna apapun juga, sayang sekali hidup kita ini. Kalau sebuah pohon ditanam, padahal pohon itu adalah pohon buah, tetapi tidak memberikan buah-buah atasnya, maka percuma juga, tidak bedanya dengan pohon-pohon yang cuma ngebalain aja, itu rontok, ya, penghias, cuma pelindung supaya nggak panas dan sebagainya. Di tempat saya tinggal kebetulan memang Tuhan, bukan kebetulan ya, Tuhan karuniakan kepada saya bisa tinggal di satu tempat klaster yang memang khusus untuk tamannya. Jadi di situ memang di tengah-tengah tidak biasa kita seperti yang kalau kayak begini, di tengah-tengah itu kira-kira rel kereta api tapi tidak selebar ini. Itu adalah taman, kemudian di seberangnya tetangga. Jadi cukup jauh kita bisa memandang ke sebelah. Kalau di situ tadinya pohonnya seringkali ngebala, rontok, ya, seringkali ngerontok. Bahkan cenderung yang di depan saya rumah itu cenderung ke rumah begitu. Tapi puji Tuhan sudah ditebang, diizinkan ditebang, dan kami senang untuk kemudian mulai beberapa tetangga yang lain termasuk kami untuk coba menanam pohon-pohon yang buahan. Ada buah lengkeng, ya kan? Ada buah mangga, ada buah-buah yang lain, belimbing dan seterusnya. Nah, saudara kekasih, kenapa kepengen seperti itu? Supaya pohon itu tidak cuma sekedar untuk memberikan pelindungan, tetapi juga bisa memberikan buah. Hidup kita pun sama seperti itu. Dan untuk bisa kita memberikan buah-buah, bagaimana kita perlu untuk diberdayakan oleh Tuhan. Dan untuk bisa memberdayakannya, maka Tuhan perlengkapi orang yang percaya itu dengan baptisan Roh Kudus. Dan agar pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan pun lebih efektif. Yang membedakan Yesus dengan yang lainnya adalah, yang membedakan Yesus dengan orang-orang yang melayani lainnya adalah bahwa dikatakan, ditulis oleh Alkitab bahwa Yesus melayani seperti orang yang berkuasa. Pembedaannya itu. Dia tidak cuma sekedar berkata-kata pelayanan yang kosong, tetapi pelayanannya penuh powerful, kuasa. Ketika ia berdoa untuk menyembuhkan orang yang sakit, maka yang sakit sembuh. Ketika ada badai, badai itu ditengking, maka badai itu berhenti. Ada kuasa dari pelayanannya. Dan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, kata firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadi baptisan Roh Kudus ini akan sangat penting untuk memberdayakan saya dan saudara. Memberi kuasa untuk menaklukkan, mengusir setan, mengadakan mujizat, menyembuhkan dan seterusnya. Ya. Dan bukan cuma itu, ketika ia diberdayakan, ada kuasa yang bekerja, maka ada sebuah juga daya tahan dari orang itu di dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi di dalam kehidupan dan pelayanannya. Orang-orang yang melayani Tuhan tidak akan berjalan semudah dengan orang-orang yang tidak melayani. Yang tidak melayani bagi iblis, ini cemen, musuhnya kecil. Tapi bagi orang yang giat melayani Tuhan, justru iblis bekerja lebih keras lagi untuk menjatuhkan kita. Dan kita tidak akan mungkin mampu bisa kalau kita tidak diperlengkapi kuasa Roh Kudus untuk bisa bertahan. Saudara, ini latihan
pandemi yang kita hadapi. Belum lagi yang lain. Kita lihat nggak selesai-selesai. Kadang frustrasi juga kita menyaksikan, mendengar. Ya, India ada berita lagi ya, benar apa enggak? Tapi saya baca itu berita. Ya, ada lagi varian baru. Apa? Jamur. Jamur hitam. Jamur hitam masih mending katanya. Ada lagi satu, jamur putih. Lebih dahsyat lagi. Jadi kapan selesai habis? Sehingga orang yang tadinya ekspektasi punya harapan sampai akhir tahun ini semoga bisa. Kemudian mulai berkata, kayaknya nggak selesai sampai tahun depan lagi. Kita dilatih di situasi yang semakin sulit. Itu baru sedikit. Itu baru penyakit yang tidak terkontrol. Belum lagi yang lainnya. Kita lihat 11 hari perang di Gaza. Itu satu rudal yang ditembakkan itu katanya ratusan juta. Kalau yang ditembakkan sekian ratus, bahkan sampai kalau nggak salah 1.500 rudal dari Gaza ke Israel. Berapa banyak uang yang terbuang. Israel diperlengkapi dengan 4 sistem keamanan. Salah satu di antara sistem yang pertama adalah untuk menembak rudal yang ada di udara tadi. Jika itu mengancam akan jatuh ke penduduk, maka sistem pertahanan itu akan menembak rudal supaya meledak di udara. Tapi kepingan rudal itu kan nimpa juga. Kalau kira-kira jatuhnya nggak ke penduduk dibiarkan. Karena untuk balas itu mahal, lebih mahal lagi biayanya. Nah itu baru sebegitu, baru 2 negara yang bertikai. Satu negara resmi, yang satu lagi belum bentuk negara yang diakui secara menyeluruh. Apalagi ke depan nanti. Dinubuatkan, nubuat itu kan kita tahu tidak akan mungkin gagal. Tuhan itu gak pernah gagal. Apa yang tertulis, kitab suci kita memang kitab istimewa. Cuma satu-satunya kitab suci yang ceritain dari awal kejadian hidup sampai kepada akhir yang akan datang. Ini semuanya luar biasa isinya. Panggilan saya bertobat juga karena saya dapat mimpi yang saya gak pernah tahu sebelumnya kan. Saya pernah bersaksi kan. Di mana saya mendapat satu mimpi yang dulu saya buat saya nggak ke gereja sebelumnya, tapi buat saya ke gereja. Itu mimpi akhir zaman. Sampai saya juga melihat langit gelap, bulan gelap semuanya, terus kemudian tiba-tiba nanti setelah itu menjadi terang benderang yang luar biasa. Ada tentara pakai topi setengah, model topi kayak begitu ya. Kayak helm begitu, dengan senjata yang panjang berterbangan di udara. Dan banyak yang lain yang waktu saya baca akhirnya ada di kitab Wahyu. Dengan penglihatan atau dengan mimpi itu yang membuat saya takut karena waktu itu nyawa saya mau dicabut. Dan saya belum ke gereja. Dari situ saya ke gereja. Dan saya sudah meminta ketika kayak begitu kadang-kadang ketika nyawa kita terancam, baru kita ingat sama Tuhan dan minta kesempatan. Itu saya minta. Tuhan beri saya kesempatan sekali aja. Saya mau ke gereja. Itu janji saya sama Tuhan. Dan sekali saya ke gereja, selama hidup saya ke gereja. Itu janji saya sama Tuhan. Saya ingat banget persis. Dan itu menjadi sebuah hal yang pengalaman hidup saya melekat sampai saat ini. Saya datang, dibesuk, ini salah satu yang besuk. Tapi saya cuekin. Saya banyak alasan. Banyak alasan untuk tidak datang ke gereja. Seharusnya kita tidak perlu alasan untuk datang ke gereja. Kalau untuk tidak datang memang kita harus mencari alasan. Kenapa saya nggak datang? Nah saudara-saudara waktu itu saya berkerinduan. Ini Roh Kudus juga akan dicurahkan pasti
harus berasal dari sebuah kerinduan. Orang yang rindu, itu dulu saya mengalami kondisi mengalir dalam hidup saya. Di masa remaja saya mengalami baptisan Roh Kudus di tempat ini. Di mana pada waktu itu ada penginjil datang dari Belanda kalau tidak salah ya. Pakai trompet itu, masih saya ingat. Waduh, kalau dengar trompetnya itu merinding saya. Kita nyanyi, saya ingat banget. Cuma nyanyi simple tadi. Haleluya. Lama-lama diresapi kata itu. Nangis. Lama-lama mulut kita akan berkata-kata dengan bahasa yang lain. Diberdayakan, beri daya tahan yang kuat. Saya diberikan kekuatan. Dulu saya sakit-sakitan. Sejak kecil saya hampir mati kan. Komplikasi. Liver. Panas saya 40-an lebih. Mah saya dan seterusnya. Saya cuma bisa makan disaring, cairan yang disaring. Dan saya nggak punya uang. Keluarga saya nggak punya uang untuk bawa saya nginap di rumah sakit, dirawat. Cuma 2 hari sekali saya dulu ada dokter di Jembatan Merah. Kami ke dokter setiap hari saya dibawa sana. Selama lebih dari sebulan saya mengalami sakit itu. Banyak hal kejadian dalam hidup saya, nyaris mati dan seterusnya. Tapi sekali lagi ketika saya merespon panggilan Tuhan dalam hidup saya, ketika saya pada waktu itu mendapat mimpi yang buat saya kembali ke gereja. Saya mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Enggak beberapa minggu setelah saya jadi anak baru datang, saya diminta untuk pelayanan jadi WL. Saya terima. Enggak cuma jadi singer, WL, saya terima. Tahu enggak, waktu itu saya jalan ketika saya sekolah dari sini, Gang Lilin ke Krekot Bundar, SMP Negeri 64, jalan kaki. Nyebrang jembatan tanah tinggi itu ya, jembatan tinggi ya gitu ya, jalan kaki. Pernah ditotok di tengah jalan, minta duit sama orang mabuk. Tapi waktu itu saya merasa penuh Roh Kudus. Ketika saya pernah dibaptis setelah ngalamin itu. Waktu pertama kali sebelum saya ngalamin baptisan Roh Kudus setelah saya terima panggilan itu. Saya merasa ketika saya berjalan seperti langit terbuka dan saya ingat terang benderang itu. Dan saya melihat bahwa ada tulisan Yesus. Saudara, saya berasa begitu luar biasa kalau Roh Tuhan itu hadir. Itu pengalaman hidup. Kita masing-masing punya pengalaman dengan Tuhan. Dan harus punya pengalaman. Dan itu bisa memberdayakan daya kuat kita. Saya ditolong oleh Tuhan banyak hal, mengalami hal yang lain. Ya, beri keberanian untuk bersaksi. Waduh, kalau masa saya rasa anak muda dulu dengan anak muda sekarang. Itu anak muda yang dulu menghasilkan generasi yang masih tinggal sekarang ini. Apakah anak muda yang sekarang lahir ini bisa meninggalkan generasi untuk penerus gereja ke depan? Ini menjadi pertanyaan. Saya adalah generasi yang dulu. Tahun 78 atau 79 saya balik ke sini. Setelah saya menghilang sedemikian rupa. Saya anak yang diminta, yang harus diserahkan ke Tepekong. Udah berapa kali dibawa ke Tepekong. Saya bahkan kepengen dibesarkan di Indramayu oleh saudara saya. Karena keadaan yang saya nggak bisa ceritain lebih panjang karena waktu yang terbatas. Tapi semua gagal, rencana Tuhan beda. Dibentuk di SD Muhammadiyah, ngikut pengajian. Saya mendengar cerita tentang Ayub itu pertama kali dari ajaran Islam. Itu melekat banget tuh. Melekat banget. Tapi gak sadar akhirnya saya jadi Kristen. Kristen
bertumbuh di sekolah, bahkan menjadi ketua panitia Natal dan seterusnya. Saya ngalir ikutin. Ibarat gini, ketika saya mengalami satu pembaruan itu, saya ngalamin hidup berubah. Hidup saya yang berubah itu saya ngalir, terserah, saya pasang badan. Tuhan maunya apa, nggak pernah saya tolak. Tapi pembentukan Tuhan akan membawa saya seperti yang Dia mau. Tapi kalau hidup kita tidak mau diarahkan Tuhan, tidak mau dibentuk, dan kita pengen bawa hidup kita seperti kita mau, ya jadi seperti kita mau. Karena Allah itu nggak pernah maksa. Tuhan mau berdayakan hidup saya dan saudara, tetapi mari kita perlengkapi. Ketika saya merasakan, ketika saya mengalami baptisan Roh Kudus itu luar biasa banget, luar biasa. Luar biasa. Saya ngalamin itu mulut saya kayak udah gak bisa ngapa-ngapain. Kayak dikekang begini, kuasa. Itu buah Roh Kudus 9 itu benar ya dan amin. Itu yang saya alami. Apa buah Roh Kudus? Ada kasih, sukacita. Wow, muka saya kepengen senyum terus. Gembira. Damai sejahtera. Enggak bisa diperkirakan dengan kata-kata. Apalagi? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sabar. Tiba-tiba saya jadi sabar luar biasa. Terus? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aduh, gak bisa keluar kata-kata yang biasa kalau kita dalam keadaan sekarang mungkin bisa aja ngomong emosi dan sebagainya. Itu gak bisa. Seperti ada kekang di mulut ini. Kalau Tuhan berdayakan hidup saya dan saudara, itu yang ketiga akan kita alami adalah semangat. Tadi masih ingat yang pertama untuk memperlengkapi pelayanan. Yang kedua memberdayakan. Yang ketiga dia bangkitkan semangat. Saya semangat. Saya semangat. Dulu di masa remaja setiap Sabtu kalau nggak salah di sini orang-orang Wakuncar kita di sini Biston jam 7 malam. Siapa yang generasi dengan saya tuh? Kita di Tunas Muda dulu ya. Kita doa. Terus abis itu kunjungan. Kita doain orang-orang yang sakit juga. Waktu itu saya menonjol. Di antara padahal saya baru. Saya anak baru padahal itu waktu itu. Tapi saya menonjol. Saya pernah cerita kan ketika saya nggak pernah nyangka kalau saya dipercaya dipanggil orang untuk doain orang sakit. Bahkan yang kesurupan tuh pernah. Diingat saya banget. Samperin saya ke rumah di Gang Lilin doain orang yang kesurupan, orang dewasa. Sementara waktu itu saya remaja. Surupan di industri itu. Saya ingat banget. Puji Tuhan setannya keluar. Saya ingat orang yang sudah sakit parah. Saya doain. Saya ambil obat, letak sini, saya doain. Puji Tuhan sembuh. Artinya gini, saya mau katakan dari pengalaman saya, yang saya tulis atau saya katakan hari ini, dan apa yang tertulis tentunya di Alkitab sumbernya, itu iya benar. Harus jadi pengalaman, dan saya ngalaminnya. Seorang yang dibaptis Roh Kudus akan terlihat nyata menjadi orang yang penuh semangat dan semakin mencintai Tuhan. Cinta Tuhan dulu saya menggebu-gebu banget. Ya. Para rasul dan orang-orang percaya menjadi militan dalam memberitakan Injil. Kita lihat terjadi sesuatu yang luar biasa. Yang tadinya takut, murid-murid takut, sekarang menjadi wah luar biasa. Bahkan setelah peristiwa Kisah Rasul 2 ini, setelah mereka dibaptis, seorang yang bernama Petrus yang punya karakter memang suka dominan, bangkit berdiri di antara semua murid yang mengalami itu. Berdiri di hadapan semua orang yang ada pada waktu itu tercengang-cengang atas peristiwa tadi, berbagai teka-teki mereka menyangkanya.
Kemudian diceritakan, dipaparkan kebenaran firman Tuhan dengan berani. Dan ternyata Petrus ngomong kali itu menghasilkan kuasa yang luar biasa. Berapa? 3.000 orang bertobat. Kalau seandainya saya punya kuasa seperti itu, saya ngomong hari ini. Ini gak sampai 3.000, cuma berapa puluh. Terus bertobat semua, wah luar biasa. Itu kegerakannya luar biasa. Dan itu membangkitkan semangat lagi komunitas. Kan kalau kita komunitasnya semangat, kan kita semua akan semangat kan. Saudara berada di api unggun, terasa hangat. Tapi saudara tidak berada dekat-dekat api unggun, kedinginan. Jadi komunitas yang hidup itu, nanti di akrab kita lanjutkan minggu depan. Itu ada kata yang salah satunya adalah poin antusias. Kalau kita benar-benar terbakar satu komunitas, itu yang lain akan ikut terbakar. Tapi kalau kita berada di komunitas yang makin lama melempem, loyo, ngeri nantinya. Tadi pagi saya diingatkan untuk mengirim, waktu saya kirim WA, ucapan-ucapan biasa selamat, say hello itu selamat pagi dan sebagainya kayak gitu. Saya salah satu langsung ingat dengan satu ayat yang saya buka di Ibrani pasal 10 ayat 25. Apa tuh ya? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan. Kalau kita terbiasa, mulai akhirnya terbiasa, tidak bertemu di sini. Ketika ada kesempatan bertemu, kecuali memang gak ada kesempatan. Saudara-saudara yang bergereja belum dibuka, ya enggak masalah. Tapi ketika kita ada kesempatan dan kita terbiasa untuk tidak, itu lama-lama terbentuk. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling membangun menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang akhir zaman ini jangan membiasakan tubuh kita malas. Jangan membiasakan rohani kita merosot. Kita menjelang akhir penilaian Tuhan. Nanti kalau perjuangan kita selama sekian tahun kita ikut Tuhan dan ternyata pada akhirnya kita nggak selamat, kita nggak terima apa-apa, sia-sia apa yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Yang menentukan itu akhir bukan awal. Tapi awal adalah modal untuk akhir. Karena apa yang kita mulai hari ini akan menjadi langkah selanjutnya. Sekali lagi kalau renungkan kenapa saya bicara ini beberapa minggu terakhir. Saya mau katakan kepada kita. Salah satu saya bicara ketika saya ikuti MD, Majelis Daerah. Salah satu rekan saya di hamba Tuhan yang di Jakarta Selatan, saya suka ketemu dan diundang di apartemen Kalibata. Dia berkata, Pak Paulus sudah buka? Ya, saya sudah buka. Kita sudah onsite. Saya juga sudah 2 kali. Terus di saat-saat seperti ini sangat senang orang-orang yang terbiasa biasanya memang menghindari untuk tidak ke gereja. Dapat kesempatan online. Tapi sekali lagi saya bukan berkata begini mengatakan menyalahkan orang yang online atau live streaming. Tidak ya sama sekali ya, tidak. Tidak. Tetapi saya cuma mau mendorong saudara yang berkesempatan ambil bagian live streaming, lakukan mulai disiplin di waktu yang sama. Sama seperti bedanya saudara tetap di rumah, tidak di sini, kan gini. Tapi kalau saudara tidak lakukan itu saudara sudah mulai membiasakan tidak beribadah. Dan kalau di rumah bedanya jujur, kita
tidak ikuti ibadah sama seperti yang kita di sini. Ikut nyanyi, ikut ini dan sebagainya. Kadang kita lebih pasif, jujur aja sih. Kita lebih mendengar dia lagu. Bahkan kadang dia lagu pujian ini segala macam kita sambil pergi. Kita gini, keluyuran kemana kita ini. Itu ibadah. Itu ibadah. Itu ibadah. Bukan saya sih. Kita ibadah tuh untuk Tuhan. Gitu ya, untuk Tuhan. Gitu loh. Bukan untuk kita, bukan untuk saya. Tapi mari kita belajar jujur. Karena Roh Kudus ini sangat penting. Roh Kudus ini gak bisa dibohongi. Ya, Ananias Safira membohongi Petrus. Tapi dia bukan cuma membohongi Petrus, tapi membohongi Roh Kudus katanya. Dan di zaman dulu Roh Kudusnya sangat kuat sekali, hadirat Allah, sehingga orang-orang yang melakukan kebohongan seperti itu mati. Wibawa ilahi ada pada Petrus pada waktu itu. Dan kita lihat di sini yang ketiga tadi, ingat kembali lagi back ke sini, bahwa membangkitkan semangat kecintaan. Wahyu nulis loh. Ya, hati-hati, kembalilah aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kalau kita mulai merosot kasih kita kepada seseorang, kita biasa dengan orang itu. Tapi kalau kita jatuh cinta, makanan gak enak, kalau makan bersama dia jadi enak. Benar gitu loh. Kalau kita sama orang tua makan bakso rasanya ya begini melulu makan bakso. Tapi coba makan baksonya sama orang yang dicintai. Duh rasanya nikmat. Nikmatnya bukan baksonya, nikmat kebersamaan dengan dia. Nah begitu juga kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, hadirat Allah hadir di sini, kita nikmati. Kita nikmatnya apa? Gak peduli yang lain, kita nikmat hadirat Tuhan ada di sini. Rasakan itu, saya katakan, saya sebagai gembala cuma mau mengatakan apa yang harus saya katakan. Rasakan, perasaan itu masih ada enggak? Masih menggebu enggak? Masih militan enggak kita? Atau justru kita menjadi orang yang berapa langkah sudah kita mundur? Hati-hati, hati-hati. Ketika saya aktif dulu melayani di Sunter bersama Ko Wong ya dulu ya. Aktif kita melayani anak-anak muda pada waktu lalu. Salah satu pembahasan saya dengan beliau adalah, saya bilang, kenapa sih orang jahat nggak langsung ajak waktu misalnya ketika dia mencuri, terus tiba-tiba tangannya nggak balik begitu loh. Biar jadi saksi kan begitu. Ternyata Tuhan kita itu nggak kejam memang. Nggak dia segera menghukum orang ketika itu. Tapi sekali lagi saya dan saudara, saya yang mengalami banyak kemurahan Tuhan. Saya merasakan kita perlu menghargai Tuhan lebih dari biasanya. Yang keempat, kita harus juga perlu baptisan Roh Kudus ini selain membangkitkan kecintaan, semangat, antusias kita, maka itu bisa memberdayakan mentransformasi, merubah. Lebih dahsyat lagi. Nggak cuma di permukaan pinggir-pinggir saja yang tersentuh, tetapi masuk kepada perubahan hati. Tadi pinggir-pinggirnya tampilannya semangat dan sebagainya dan seterusnya. Tapi terus merambat. Kalau kita semakin terendam ya. Kalau ini semakin begitu terendam air sebentar saja, ini nggak akan hancur. Tapi kalau ini terus ya tenggelam, direndam, ini lama-lama hancur, larut. Hidup kita akan larut dengan Tuhan. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Ada transformasi yang terjadi dari pola hidup kita. Sehingga firman Tuhan yang dituliskan bahwa jikalau kita mengaku kita ada di dalam Kristus, kita ada mengaku di dalam Kristus. Saya ada kok dalam Kristus, saya nggak keluar dari Kristus kok. Saya tetap kok jadi orang Kristen, saya tetap kok jadi anak Tuhan. Siapa yang mengaku katanya,
ia hidup, ia ada di dalam Kristus, ia wajib, ia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Larut berat. Tapi ini yang memang terjadi. Kristen yang gak cuma KTP, Kristen yang gak cuma sekedar kita identitas biar kita jelas agamanya apa. Tapi Kristen yang memang menjadi pengikut Kristus. Yang pola hidup kita selalu fokusnya kepada Yesus. Bukan ke orang lain. Banyak Yusuf Roni yang sudah bertobat dari agama yang sebelumnya ke agama Kristen pernah berkata, kalau saya lihat hidup orang Kristen, saya nggak mau jadi orang Kristen. Kenapa rupanya kehidupan orang Kristen belum mencerminkan seperti Yesus? Jadi saya lihat Yesusnya. Kalau hidup kita lihat orang lain, kecewa. Tapi kalau kita lihat Yesus, dia tidak pernah buat kita kecewa. He never make me disappointed. Dia tidak pernah membuat saya kecewa. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Tapi justru sebaliknya, kita membuat dia kecewa. Kalau itu terjadi perubahan hidup seperti di masa yang lalu. Terimpartasi mulai dari 120 orang. Terus itu komunitas berkembang. 3.000 yang bertobat berkembang. Mereka 3.000 ini apa? Tetap bersekutu. Tetap terkonek. Kalau enggak, wah habis. Maka kita lihat pola hidup jemaat mula-mula, mereka berkumpul tiap hari, retret terus dia enak. Dapat asupan makanan rohani. Mereka berkumpul bersatu dalam doa. Pembacaan kitab suci. Perjamuan kudus setiap hari. Bertekun dalam doa dan pengajaran. Mau diajar, bertekun dalam doa. Kita pada kesempatan ini saya mau katakan ada kerinduan. Kalau bisa di masa pandemi terbatas kini, di mana kita cuma berkumpul di minggu, tapi gereja-gereja lain lebih cerdas. Mereka memberdayakan online, pakai Zoom meeting. Jadi tetap keep in touch, tetap ada connect, tetap terhubung, tetap kita ada komunikasi. Dengan Zoom meeting, Google Meet, kita bisa aktifkan kegiatan-kegiatan lain. Komsel diaktifkan, ada komunikasi. Orang yang jarang komunikasi lama-lama mulai hilang. Kita yang gak komunikasi juga lama-lama ya sudah hilang. Tapi kalau kita mau aktif komunikasi, kita jangan cuma suguhi orang jadi penonton. Anak-anak sekolah minggu harus ada komunikasi. Remaja pemuda komunikasi. Ada timbal balik komunikasi itu adalah sesuatu yang dua arah, bukan searah. Jemaat umum pun sama, UEBI sama, semua kita. Abalov yang dekat di sini, mereka jam 6 kurang, pelayan-pelayan Tuhan sudah siap dengan pelayanannya nyanyi setiap hari. Setiap hari. Mereka masuk dalam penyembahan yang hadir, yang ikut di Zoom itu. Ratusan, bahkan terbagi dengan beberapa yang lain. Sampai bahkan dikatakan luar negeri pun ikut. Saudara, jika hidup kita tertransformasi, pola hidup berjemaat berbeda. Perbedaan itu di bagian kedua akrab yang akan saya sampaikan.
ada kekeluargaan, apa tuh? Ada rukun, ada antusias, ada bergotong royong. Itu ada itu. Pola hidup. Sehingga mereka menjadi jemaat yang disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan dengan jiwa baru. Tiap hari. Ada orang yang tetap mau datang. Bukan malah yang satu-satu tiap hari mulai hilang. Bukan makin lama makin hilang. Makin lama makin nambah. Makin lama makin nambah. Dan itu yang terjadi di masa lalu. Dan itu bisa terjadi adalah peran dari baptisan Roh Kudus yang di masa zaman modern ini sudah banyak dilupakan. Kita lebih terbiasa pola hidup kita dengan akal, teknologi, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa satu hal yang sangat penting. Saya senang nonton film Korea itu yang dokter. Itu paling saya suka itu. Dan saya sedang mengikuti drama Korea itu yang Dr. X. Terakhir seri yang saya baca, yang saya ikuti nonton itu kemarin adalah ketika teknologi tinggi dan dia pakai untuk operasi harusnya dengan tenaga robot. Tapi orang itu, dokter itu bisa bilang berkata, saya bisa operasi tanpa alat teknologi itu. Artinya sebenarnya keahlian manusia itu tidak kalah dengan mesin. Karena mesin itu hasil ciptaan manusia. Jangan sedikit-sedikit kita malah beralih memberi kesempatan kepada mesin menggantikan kita dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau saja robot bisa menyembah, maka kita akan menjadi orang yang terpinggir. Kenapa Tuhan tidak jadikan kita robot, memaksa kita menurut apa yang Dia mau? Karena Tuhan kepengen ada inisiatif dari kita. Ada kemauan dari kita. Ini saya mau Tuhan. I love you Jesus. Ada satu kemauan yang muncul dari hati. Bukan dari mesin, bukan dari paksaan. Anda datang sama Tuhan. Bukan karena Anda diminta datang. Tapi karena Anda kepengen datang. Ada sebuah kerinduan. Ini yang sudah makin lama makin hilang. Bahkan di akhir zaman dalam teologi modern, teologi kontemporer, Allah itu diganti menjadi Allah teknologi. Allah yang disembah Allah teknologi, mesin. Orang menyembah satu kehebatan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Bodoh. Saudara, transformasi harus terjadi. Dan itu hanya bisa tertolong kalau saudara kembali rindu dipenuhi Roh Kudus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang kelima adalah bahwa pembaptisan Roh Kudus ini, pencurahan Roh Kudus ini, turunnya Roh Kudus ini membangkitkan kegerakan Pentakosta. Kita ini gereja Pentakosta. Tapi kalau gereja Pentakosta kita jadi loyo, itu ibaratnya kaki dian tempat yang buat taruh lilin, itu cuma tempatnya doang. Lilinnya ada pun taruh di situ, apinya nggak hidup. Harusnya apinya nyala, terbakar. Apakah kita menjadi lilin-lilin yang utuh? Yang tidak terbakar. Yang tidak mau, kalau terbakar itu ada korban loh. Betul gak? Meleleh itu sakit loh. Kena tangan aja kan sakit toh. Hidup kita meleleh gak? Utuh, tidak ada sesuatu. Yesus datang dalam kemuliaan. Sebagai yang disembah. Tapi dia rela meleleh ke kandang domba. Bahkan di atas kayu salib yang paling hina.
Kegerakan ini harus terjadi. Gereja-gereja yang tidak mau, yang tidak bersedia untuk menderita bagi Kristus. Oh, ngeri. Kita akan berhadapan dengan nantinya antikris yang sangat mengerikan. Saya dan saudara ini tidak terjamin apakah akan mengalami pengangkatan sebelum antikris menyatakan dirinya. Jika saudara dan saya tertinggal, saudara harus berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada virus corona. Pertahankah kita dalam iman kepada Tuhan? Karena itu mulai dari sekarang, fokus Tuhan, target saya. Bukan cuma sekedar jadi orang percaya. Saya mau mengalami pengangkatan. Bagaimana bisa mengalami pengangkatan? Bertekun terus. Terjadi kegerakan ini perlu. Kegerakan ini perlu terjadi. Ada kegerakan. Apa itu lagunya ya? Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada enggak ya? Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat. Ada enggak lawatan Allah itu? Ada enggak kegerakan Allah itu? Melanda tiap kita, saya dan saudara. Kita perlu dia. Kegerakan Pentakosta yang miris sekali adalah gereja Pentakosta tapi tidak ada Roh Kudus di dalamnya, miris. Sangat tragis kejadiannya. Kalau kita katakan saya Kristen tapi tidak ada Kristus di dalamnya, cuma label, kubur. Kita bisa lebih memilih ke tempat yang lain daripada ke tempat gereja. Miris, maaf. Kegerakan ini harus dibangkitkan kembali. Gereja mula-mula. Aliran Pentakosta itu terjadi waktu itu di 1901. Saya percepat aja ya, karena saya ada banyak yang saya ingin sampaikan. Terjadi kegerakan. Itu mulai dari situ api. Pembakar. Yang buat kita bisa ada seperti sekarang. Kalau enggak itu terjadi. Kalau generasi yang sekarang tertinggal ini tidak membangkitkan kembali, tidak terjadi kegerakan Roh Kudus. Generasi ke depan habis. Habis. Siapa yang akan meneruskan gereja ini ke depan? Kemampuan saya semakin berkurang, usia semakin bertambah. Satu ketika siapa yang akan menjadi gembala di tempat ini? Siapa yang kelak akan menggantikan orang-orang yang ada melayani saat ini? Akankah mereka tidak ada semua akhirnya bubar? Akankah gereja ini menjadi gereja yang ditutup? Akankah gereja ini harus didatangkan hanya sebagai sebuah gereja yang menjadi sejarah yang pernah ada, tapi akhirnya tidak pernah ada lagi? Cobaan corona ini membuat banyak gereja tutup. Banyak sekali. Tapi kalau itu tutup terus melahirkan kegerakan-kegerakan lain secara online, itu bagus. Tapi sayangnya kita juga nggak lakukan itu. Yuk bangkitkan kembali. Mengerti hati Tuhan. Apakah ciri-ciri umum gereja Pentakosta? GB Gunung Sahari, gereja Pentakosta. Saya ada di PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia.
Tapi kita bisa lihat kegerakannya masih kurang. Kegerakannya masih kurang. Gereja aliran Pentakosta sangat menekankan peranan Roh Kudus. Apakah sekarang ini kita kembalikan kepada Roh Kudus untuk memimpin gereja ini? Apakah akhir-akhir ini kita kembali kepada penekanan pentingnya Roh Kudus? Kita tidak terlibat dalam doa 10 hari. Tidak punya kerinduan. Jangankan 10 hari. Hari Sabtu aja. Ya puji Tuhan sih sudah mulai sedikit-sedikit bertambah. Walaupun gak maksimal. Saudara dibiarkan dan akhirnya saudara terbiasa. Dibiarkan yang melayani tidak lagi harus doa. Itu saya tidak tekankan, kemudian saya pengen lihat. Akhirnya kembali lagi. Back to the base camp. Kembali kepada kebiasaan lama. Dah gitu. Yang tadi saya sudah bilang di poin 4, transformasi itu kalau sudah berubah, dia tidak akan kembali lagi. Perubahan itu tetap. Buahnya tetap. Nah, gereja menekankan peranan Roh Kudus. Ini penting. Terjadi pembaruan. Enggak cuma pembaruan lagu-lagu, tapi pembaruan hidup. Gereja Pentakosta mengizinkan peran kaum perempuan. Perempuan harusnya ayo ambil alih. Saya perpanjang SKTL, surat keterangan tanda lapor. Baru hari minggu lalu saya ke BPD. Saya bikin satu formulir saya isi, salah satu isinya adalah laporan tentang gereja ini. Berapa jumlah jemaat dewasa laki-laki, dewasa perempuan. Berapa pemuda laki-laki, pemuda perempuan. Berapa anak sekolah minggu laki-laki dan anak sekolah minggu perempuan. I don't have data. Sebagai gembala saya tidak diperlengkapi dengan data. Padahal kita di sini orang-orang pintar. Kita terbiasa kalau enggak gini terus enggak terbiasa jalanin lagi. Sayang loh, sayang. Aduh. Kalau kita pengen baik, pasti bisa. Pasti bisa. Tidakkah kita sekarang tergerak untuk jadi lebih baik? Tidakkah kita terpanggil jadi lebih baik? Kerjakan bagian kita. Lakukan bagian kita. Jangan cuma sekedar ketika ada dorong itu. Kita berarti orang yang mati perlu orang lain untuk gotong. Tapi orang hidup tidak perlu orang lain untuk gotong dirinya. Saudara hidup atau mati? Saya hidup atau mati? Apakah untuk saya bisa move? Bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Bergerak? Sebagai orang hidup yang bisa bergerak sendiri? Atau harus digerakkan? Kalau harus digerakkan, berarti posisi kita sedang mati. Jangan mati. Bangkit. Gerakan Pentakosta. Siapapun sudah ada emansipasi. Tidak ada sekat di antara kita. Membedakan cuma status saya ini adalah gembala. Tapi sama-sama kita adalah orang-orang yang kepengen masuk surga. Saya dan saudara berlomba masuk surga. Bedanya di mana? Saya enggak superior, enggak lebih dari saudara. Tapi cuma membedakan saya punya tugas kasih tahu saudara sebagai orang yang dipercaya Tuhan. Enggak beda, saya juga bisa lemah. Jangan kata saya orang yang kebal, robot. Saya bisa sakit dan saya bisa terluka. Saya punya perasaan, enggak beda dengan saudara. Yang membedakan apa? Saya punya kemauan untuk kasih contoh. Seperti yang saya sudah bilang. Jangan cari contoh. Contoh cuma satu model kita. Yesus yang sempurna.
lihat orang lain bisa kecewa. Saudara sudah dewasa, kadang saya biarkan. Kenapa saya biarkan? Karena saudara bukan lagi anak-anak. Saya biarkan saudara mau seperti apa. Toh yang hancur hidup saudara, rugi. Sebagai orang yang dewasa, kita punya pikiran sendiri. Maaf hari ini saya keras. Kita berpikir mana yang penting buat kita. Anak-anak kita harus bilangin, nak jangan lakukan gini. Yuk anak-anak. Saya perlakukan saudara sebagai orang dewasa yang mengerti, tahu. Saya sampaikan di tempat ini. Yuk bawa diri kita. Pentakosta harus terjadi kegerakan di gereja ini juga. Sekali lagi, tanda awal Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah bahasa. Ini saya mau kasih tahu perbedaan gini. Bahasa Roh Kudus, berbahasa roh, ya. Tanda awal, bukti nyata yang bisa kedengaran, yang bisa dilihat adalah berbahasa roh. Ini untuk mengidentifikasi saudara dibaptis Roh Kudus apa tidak. Nah, tanda awal adalah berbahasa roh. Tetapi berbahasa roh itu bukan diajarkan. Harus dari dorongan hati, ada roh yang mendorong kita berkata-kata. Di akhir zaman ini seringkali kita hampir tidak lagi pernah berbahasa roh. Atau masih berbahasa roh, tapi bahasa roh yang tidak terlahir dari dorongan roh. Namanya bahasa roh, harus yang berbahasa itu roh. Roh yang mendorong berkata-kata, pakai mulut kita ngomong. Bahasa roh itu bisa bahasa manusia yang bisa dimengerti orang lain, bukan oleh dirinya. Kalau saya bisa berucap dalam bahasa Inggris, saya tidak berbahasa Inggris kemudian saya bahasa roh. Karena itu memang saya bisa bahasa Inggris. Tapi saya mungkin gak bisa Mandarin, tapi tiba-tiba saya bisa berbahasa Mandarin dengan fasih. Berarti Roh Kudus mengaruniakan saya untuk berkata-kata demikian. Tapi juga bisa bahasa malaikat yang cuma bisa ngerti malaikat Tuhan. Itu bahasa roh. Bahasa itu tidak bisa diajarkan dan kita tidak bisa belajar seperti kursus bahasa tertentu. Berbicara dalam bahasa roh juga merupakan karunia. Nah, bedanya baptisan Roh Kudus kan tadi tandanya ada bahasa roh. Terus ada orang yang berbahasa roh, kalau begitu ini dibaptis Roh Kudus atau karunia. Di mana bedanya? Di mana kita bisa membedakan orang yang berbahasa roh itu adalah karunia atau ini adalah tanda awal baptisan? Siapa yang tahu? Saya kasih benang merah biar cepat. Kalau baptisan Roh Kudus itu tanda awalnya adalah bahasa roh. Oleh dorongan Roh Kudus kita berbicara. Tujuannya dari itu adalah memberdayakan. Tadi ingat di poin berapa itu? Memberdayakan? Poin 4. Poin 2 ya, poin 2 ya. Memberdayakan. Jadi baptisan Roh Kudus tanda awal kita berbicara bahasa roh itu tujuannya untuk memberdayakan. Tapi kalau karunia roh, ada orang yang dapat karunia roh berbahasa roh. Dia bisa bicara bahasa roh. Tujuannya adalah membangun jemaat. Dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahasa roh atau baptisan Roh Kudus itu didasari oleh Kisah Para Rasul kitabnya. Tapi karunia bahasa roh didasari dari 1 Korintus 12. Ajaran Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengatakan kalau di sebuah jemaat seperti sekarang ada yang dapat karunia berbahasa roh, bisa bahasa roh. Dia bicara dalam bahasa roh. Baiklah dia juga dapat karunia untuk menafsirkannya. Atau orang kalau mendengar itu berdoa supaya Tuhan karuniakan seseorang menafsirkannya. Kalau tidak ada yang menafsirkan lebih baik dia diam.
tidak berbahasa roh. Kenapa? Karena tidak akan membangun. Karena tujuannya membangun. Itu hanya untuk membangun diri sendiri. Cukup di rumah. Cukup doa pribadi. Tapi kalau memang itu adalah sebuah karunia yang disertai dengan penafsiran supaya jemaat mengerti, boleh Anda berbahasa roh. Tapi kalau baptisan Roh Kudus orang berbahasa roh itu tidak perlu dan tidak akan. Harus diartikan. Karena itu merupakan tanda awal. Jadi beda. Orang yang pertama kali mengalami baptisan roh itu baptisan roh. Baptisan Roh Kudus. Tapi kalau dia sudah dibaptis Roh Kudus sekali pernah ngalamin dan berikutnya ngalamin lagi, itu namanya kepenuhan roh, bukan baptisan. Baptisan Roh Kudus cuma sekali dalam hidup manusia. Tapi orang bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana menerima? Harus percaya. Seorang datang kepada dokter Coyonggi, seorang ibu. Pak Pendeta, tolong doakan. Anak saya nakal sekali, hidupnya enggak benar. Dan seterusnya. Waduh, parah hidupnya. Pendeta ini Dr. Coyonggi berkata, Ibu, apakah ibu percaya anak ibu bisa berubah? Gak mungkin Pak Pen, gak mungkin. Parah, gak mungkin. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini? Kalau ibu gak percaya anak ibu bisa berubah, ibu pulang. Ngapain ke sini? Kalau kita gak percaya bahwa Roh Kudus di akhir zaman ini pun bisa dicurahkan. Kitab Yoel. Pengenapan kitab Yoel pertama di kejadian Pentakosta. Dan di akhir zaman kita juga akan mengalami pencurahan roh. Dicurahkan anak-anak bisa berkata-kata. Modalnya percaya. Harus sudah bertobat. Apakah saya sudah harus dibaptis air dulu baru bisa dapatkan itu? Tidak harus. Tidak harus. Ada yang setelah dibaptis baptis air dapat baptisan Roh Kudus. Iya. Saya adalah yang demikian. Tapi Cornelius dalam Kisah Rasul 10 sebelum sempat dibaptis Roh Kudus dapat lawatan Roh Kudus. Sebelum sempat baptisan air dapat baptisan Roh Kudus. Sementara Petrus menjelaskan firman Allah. Oh, tiba-tiba orang-orang yang ada di situ dipenuhi Roh Kudus. Saudara, yuk rindu punya. Baptisan Roh Kudus terjadi sekali tadi saya udah bilang. Rindu. Ada kerinduan. Kalau enggak kerinduan ada, enggak bisa. Walaupun memang tidak ada pola, enggak ada. Tapi Tuhan kenal hati setiap orang yang memang rindu mengalami baptisan roh. Menjadi pengalaman hidup pribadinya. Percayalah ketika engkau mengalami itu, totalitas kehidupanmu berubah. Berubah. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bangkit diri.